It's huge success since he came here. And Patrick Vieira is the hero of Highbury. Oh, what a goal! Well, that came out of absolutely world class. One of the best in the Premiership. The captain, the inspiration, Patrick Vieira. Ada beberapa pemain yang datang dan pergi, tapi ada segelintir yang datang dan mengubah segalanya. Mereka tidak hanya bermain, mereka memimpin, mereka membentuk mentalitas, mereka menjadi simbol, dan satu nama yang akan selalu terukir di antara yang paling hebat adalah Patrick Vieira. Ini bukan cuma kisah tentang seorang kapten. Ini kisah tentang seorang pemimpin yang tangguh, yang lahir di jalanan berdebu di Dakar, Senegal, pindah ke pinggiran kota Paris, dan kemudian menaklukkan salah satu liga sepak bola paling kejam di dunia. Ini adalah kisah tentang seorang pria yang dikenal karena tackle-nya yang keras, tapi juga karena jiwa kepemimpinannya yang luar biasa. Kita akan menelusuri setiap babak dalam hidupnya, dari masa kecilnya yang sederhana hingga kejayaan di level klub, perjuangan di tim nasional, dan akhirnya transisinya menjadi seorang pelatih. Kita akan melihat angka-angka di balik dominasinya dan mendengar langsung dari orang-orang yang mengenalnya. Halo dulur dan kawan-kawan, balik lagi dengan gua Aditya, di mana di sini gua akan bahas tentang sejarah, kontroversi, kisah menarik, dan apapun itu yang berkaitan dengan sepak bola. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Suara ombak Samudra Atlantik, pasir panas di bawah kaki, dan aroma khas rempah-rempah yang menusuk hidung. Di tempat inilah, di sebuah kota pelabuhan bernama Dakar, Senegal, pada 23 Juni 1976, seorang anak laki-laki bernama Patrick Vieira lahir. Kehidupan di sana jauh dari kemewahan, rumah-rumah sederhana, jalanan yang berdebu, dan tantangan yang tak ada habisnya. Namun, di tengah semua itu, ada satu hal yang bisa menyatukan semua orang. Satu hal yang bisa membuat anak-anak melupakan rasa lapar dan lelah. Sepak bola. Patrick tumbuh dengan ibunya, Emilienne, seorang wanita kuat yang berjuang keras untuk menghidupi keluarganya. Sosok ayah hampir tidak pernah ia kenal. Ketiadaan sosok ayah ini membentuk karakternya. Ia belajar untuk mandiri, untuk menjadi kuat, dan untuk berjuang demi apa yang ia inginkan. Bola yang terbuat dari kain, gawang dari tumpukan batu, dan sepetak tanah lapang menjadi dunia yang tak terbatas baginya dan teman-temannya. Disinilah ia menemukan kegembiraan, pelipur lara, dan impian yang sangat besar. Pada usia 8 tahun, sebuah keputusan besar mengubah segalanya. Emilienne membawa Patrick dan adiknya pindah ke Perancis, ke sebuah kota kecil bernama Dreux, di pinggiran kota Paris. Perpindahan ini bukan tanpa kesulitan. Patrick yang terbiasa dengan kehangatan dan hiruk-pikuk Dakar, tiba-tiba harus berhadapan dengan budaya yang berbeda, bahasa yang asing, dan lingkungan yang sama sekali baru. Ia
adalah seorang anak pendiam, tapi di lapangan sepak bola ia berbicara dengan lantang. Ia adalah anak yang paling tinggi, paling kurus, dan seringkali paling tangguh. Ia bergabung dengan klub-klub lokal di sana. Bakatnya yang mentah mulai diasah. Para pelatihnya melihat sesuatu yang istimewa. Bukan hanya fisiknya yang di atas rata-rata, tapi juga kecerdasannya di lapangan. Ia bisa membaca permainan, memutus alur serangan lawan, dan dengan satu umpan ia bisa memulai serangan balik yang mematikan. Pada usia 15 tahun, bakatnya yang menonjol menarik perhatian pemandu bakat dari AS Cannes, sebuah klub yang berbasis di Riviera, Prancis. Ini adalah kesempatan emas. Vieira harus pindah dari keluarganya, dari Drax, untuk mengejar impiannya. Sebuah keputusan yang berat, tapi ia tahu ini adalah satu-satunya jalan. Di Cannes, Patrick tidak butuh waktu lama untuk bersinar. Pada musim 1993-94, di usia 17 tahun, ia sudah menembus tim utama. Di sana ia bermain bersama pemain-pemain yang jauh lebih senior dan lebih berpengalaman. Tapi ia tidak gentar. Ia bermain dengan keyakinan diri yang tinggi. Dan yang paling mengejutkan, di musim berikutnya, di usia 18 tahun, ia dipercaya menjadi kapten tim. Ini adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang remaja memimpin pemain-pemain yang lebih tua, lebih mapan, dan lebih berpengalaman. Menjadi kapten di usia yang begitu muda mengajarkan banyak hal padanya. Ia belajar tentang tanggung jawab, tentang bagaimana memimpin dengan teladan, dan tentang bagaimana mengelola tekanan. Ia adalah pemimpin yang tenang, yang berbicara dengan sedikit kata, tapi setiap kata yang ia ucapkan memiliki bobot. Kutipan Jean-Luc Poussin, Direktur Olahraga AS Cannes. Ketika kami melihatnya, kami tahu dia istimewa. Fisiknya adalah anugerah, tapi yang membuat dia berbeda adalah mentalitasnya. Di usia 18, dia memiliki mental seorang veteran. Dia tidak takut dengan siapapun. Di Cannes, Vieira bermain selama 3 musim, dari 1993 sampai 1996. Di sana, ia tampil dalam 61 pertandingan. Gaya mainnya yang agresif membuatnya beberapa kali mendapatkan kartu. Performa apiknya membuat klub-klub besar di Eropa mulai memburunya. Mereka melihat potensi besar dalam dirinya. Fisik yang menjulang, teknik yang halus, dan jiwa kepemimpinan yang langka. Pilihan jatuh kepada AC Milan, raksasa Italia yang saat itu dipenuhi bintang-bintang. Pada tahun 1995, dengan nilai transfer yang dilaporkan sekitar 3 juta euro, Patrick Vieira pindah ke San Siro. Keputusan ini terlihat logis dan menjanjikan, namun kenyataannya adalah sebuah mimpi buruk. Di Milan, ia tenggelam. Pelatih Fabio Capello yang saat itu menjabat tidak melihat Vieira sebagai pemain tim utama. Ia kalah bersaing dengan nama-nama besar seperti Demetrio Albertini, Roberto Donadoni, dan Marcel Desailly. Ia hanya diberi kesempatan bermain sebanyak 2 kali
dalam satu musim. 2 pertandingan. Itu saja. Masa-masa di Milan adalah masa-masa yang penuh keraguan. Apakah ia membuat keputusan yang salah? Apakah ia tidak cukup bagus untuk bermain di level tertinggi? Keraguan itu menggerogoti. Tapi di tengah kegelapan itu, sebuah cahaya muncul. Sebuah panggilan telepon dari seorang manajer baru di London yang baru saja ditunjuk sebagai manajer Arsenal. Dia adalah Arsene Wenger. Wenger yang saat itu tidak terlalu dikenal di Inggris sudah memantau Vieira sejak di Cannes. Ia tahu potensi besar yang ada dalam diri anak muda ini. Ia menelpon Vieira dan meyakinkannya untuk pindah. Ia menjanjikan Vieira kesempatan untuk bermain, untuk membuktikan dirinya, dan untuk menjadi pemimpin di timnya. Kutipan Arsene Wenger dalam sebuah wawancara. Saya ingat menontonnya di Cannes. Dia memiliki kombinasi fisik yang luar biasa dan teknik yang sangat bagus. Dia seperti raksasa yang menari. Milan tidak tahu bagaimana menggunakannya. Tapi saya tahu persis bagaimana dia akan cocok di Arsenal. Pada Agustus 1996, dengan nilai transfer sekitar 3,5 juta euro, Patrick Vieira terbang ke London. Ia datang bukan sebagai bintang, melainkan sebagai pemain yang dianggap gagal di Milan. Tapi ia datang untuk membuktikan bahwa mereka salah. Ia datang untuk menulis ulang kisahnya sendiri. Pada Agustus 1996, dunia sepak bola Inggris sedang berada dalam masa transisi. Liga Primer baru saja lahir dan klub-klub tradisional seperti Manchester United dan Liverpool mendominasi. Arsenal yang meskipun memiliki sejarah yang panjang dikenal sebagai tim yang membosankan. Mereka kuat dalam bertahan, tapi kaku dan pragmatis. Singkatnya, mereka adalah tim yang sukses tapi membosankan. Namun, di balik layar, revolusi sedang terjadi. Arsenal menunjuk seorang manajer yang tidak dikenal di Inggris, yang datang dari Liga Jepang, Arsene Wenger. Dan bersama dengannya datanglah seorang pria jangkung asal Senegal yang dianggap gagal di Italia, Patrick Vieira. Vieira tiba di London dan langsung menjadi pusat perhatian. Dengan tinggi 193 cm, kaki yang panjang, dan gaya bermain yang agresif, ia tampak seperti alien di lini tengah Arsenal. Awal-awal ia berjuang untuk beradaptasi dengan kecepatan dan intensitas Premier League. Ia seringkali mendapatkan kartu kuning, bahkan kartu merah. Tapi para penggemar bisa melihatnya. Di balik agresi itu ada bakat yang luar biasa. Dia adalah pemain yang mampu merebut bola dari lawan dengan tackle yang bersih. Lalu dengan satu umpan, ia bisa memecah pertahanan lawan dan memulai serangan balik yang mematikan. Vieira tidak sendirian dalam revolusi ini. Ia membentuk duet yang legendaris di lini tengah bersama sesama gelandang Prancis, Emmanuel Petit. Jika Vieira adalah jantung tim yang berdetak kencang, Petit
adalah otaknya. Vieira adalah sosok yang lebih agresif, yang berani maju ke depan, menantang lawan, dan mencetak gol. Petit adalah sosok yang lebih tenang, yang mengatur tempo permainan, dan menyeimbangkan lini tengah. Mereka adalah duet yang sempurna. Di musim perdananya 1996-1997, ia tampil dalam 38 pertandingan dan mencatatkan 3 gol. Statistik yang cukup bagus untuk seorang gelandang yang lebih fokus ke pertahanan. Gaya bermainnya masih agresif, sering melakukan tackle dan memiliki tendensi untuk melakukan pelanggaran taktis, membuatnya harus mendapatkan 9 kartu kuning dan 1 kartu merah. Ia masih beradaptasi dengan kecepatan dan fisik Premier League. Kedatangan Vieira mengubah mentalitas Arsenal. Mereka bukan lagi tim yang membosankan. Mereka menjadi tim yang berani, agresif, dan penuh determinasi. Pada musim 97-98, dengan tambahan Thierry Henry, Nicolas Anelka, dan Dennis Bergkamp, Arsenal berhasil meraih gelar Premier League dan FA Cup. Gelar ganda ini adalah bukti nyata dari revolusi yang dipimpin oleh Wenger, dengan Vieira sebagai jantungnya. Namun di puncak kejayaan itu ada satu rivalitas yang mendefinisikan era tersebut. Arsenal versus Manchester United. Dan di tengah-tengah persaingan sengit itu ada satu duel yang menjadi legenda, Patrick Vieira versus Roy Keane. Bayangkan, dua pria, dua kapten, dua jiwa yang sama-sama ingin menang. Roy Keane, pemimpin Manchester United, dengan tatapan mata yang membara, tanpa kompromi, dan selalu siap bertarung. Dan Patrick Vieira, pemimpin Arsenal, dengan postur menjulang, langkah kaki yang panjang, dan aura intimidasi yang tak terbantahkan. Mereka adalah refleksi satu sama lain. Sama-sama gelandang tengah, sama-sama kapten, sama-sama ingin mendominasi setiap inci rumput di lapangan. Pertemuan mereka bukan hanya tentang sepak bola, itu adalah pertarungan untuk superioritas. Setiap kali Arsenal dan Manchester United bertemu, perhatian media tidak pernah lepas dari mereka berdua. Siapa yang akan menang dalam duel lini tengah? Siapa yang akan mendapatkan kartu kuning lebih dulu? Siapa yang akan keluar sebagai pemimpin sejati? Pertarungan itu dimulai jauh sebelum peluit ditiup. Itu dimulai dari perang kata-kata di media, saling sindir, dan kemudian puncaknya di terowongan stadion. Ingatkah kalian pada malam itu di tahun 2005, malam sebelum pertandingan di Highbury, di lorong yang sempit, saat para pemain bersiap untuk keluar ke lapangan, Roy Keane yang marah besar tiba-tiba meneriaki Vieira. Keane menuduh Vieira mengintimidasi Gary Neville. Vieira tidak diam. Ia membalas dengan tegas, menantang Keane untuk menyelesaikan masalah itu di lapangan. Situasi memanas. Mereka harus dipisahkan oleh wasit dan staf pelatih. Pertandingan belum dimulai, tapi perang sudah berkobar. Kutipan Patrick Vieira dalam sebuah wawancara, "Saya menghormati Roy Keane, tapi di lapangan tidak ada kata teman. Ketika saya melihatnya,
Saya tahu saya harus siap untuk bertarung. Dia tidak akan menyerah, dan saya juga tidak akan menyerah. Di lapangan, duel mereka adalah tontonan yang luar biasa. Vieira dengan langkah kakinya yang panjang seringkali berhadapan langsung dengan Kane. Tackle-tackle keras, dorongan bahu yang kuat, dan adu argumen yang tiada henti. Mereka adalah jantung dari tim masing-masing. Mereka adalah alasan mengapa rivalitas Arsenal dan Manchester United menjadi salah satu yang paling sengit dalam sejarah Premier League. Roy Keane bilang, dia adalah lawan paling menakutkan yang pernah saya hadapi. Saya tahu dia ingin menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin di Arsenal. Dan saya ingin menunjukkan bahwa saya tidak akan gentar. Kami saling menghormati. Tapi di lapangan tidak ada yang namanya teman. Dan puncaknya pada musim 2003-2004, Patrick Vieira adalah kapten The Invincibles. Ia memimpin tim yang tak terkalahkan. Ia mengangkat trofi Premier League yang terbuat dari emas. Momen itu adalah kemenangan tidak hanya untuk Arsenal, tapi juga untuk Vieira secara pribadi. Itu adalah jawaban atas semua keraguan, semua pertarungan, dan semua pengorbanan. Statistiknya saat menjuarai The Invincibles, Vieira bermain selama 29 pertandingan. Dia mencatatkan 3 gol dan 4 assist. Tingkat akurasi umpannya mencapai 87%. Angka yang sangat tinggi untuk seorang gelandang bertahan. Tingkat sukses driblingnya mencapai rata-rata 75%. Ia bukan hanya kuat, tapi juga lincah. Jumlah intersepsi rata-ratanya 2,5 per pertandingan. Ia mampu membaca permainan lawan dengan sangat baik. Lalu tingkat kemenangan duelnya mencapai rata-rata 65%. Ia mendominasi setiap pertarungan. Ia juga mendapatkan 5 kartu kuning dan 1 kartu merah. Angka-angka ini tidak berbohong. Mereka menunjukkan bagaimana dominasinya di lini tengah. Ia adalah seorang gelandang komplit, kuat dalam bertahan, cerdas dalam menyerang, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang luar biasa. Ia mampu mengendalikan tempo permainan, mengamankan lini tengah, dan menjadi motor serangan. Final FA Cup 2005 adalah momen terakhirnya bersama Arsenal. Pertandingan melawan Manchester United berjalan sengit, tapi tidak ada gol. Pertandingan harus ditentukan lewat adu penalti. Sebagai kapten, Vieira melangkah maju sebagai penendang terakhir. Dengan tekanan yang luar biasa, ia menendang bola dengan tenang, dan gol. Arsenal memenangkan FA Cup. Momen itu adalah puncak kebahagiaan, tapi juga perpisahan yang menyakitkan bagi para penggemar. Pada musim panas 2005, dengan nilai transfer yang dilaporkan sebesar 13,7 juta euro, Patrick Vieira pindah ke Juventus. Kepergiannya meninggalkan lubang besar di lini tengah Arsenal. Klub ini kehilangan jantungnya, kehilangan jiwanya. Arsenal tidak pernah lagi menjadi tim yang sama. Mereka kehilangan seorang jenderal.
kisah Patrick Vieira di level klub begitu dominan. Tapi di tim nasional Prancis, kisahnya adalah tentang perjuangan, kesabaran, dan akhirnya kejayaan. Setelah menembus tim utama di Arsenal, bakatnya tidak luput dari mata pelatih timnas Prancis saat itu, Aim Jacquet. Vieira melakukan debutnya untuk Les Bleus pada 26 Februari 1997. Ia adalah bagian dari generasi emas sepak bola Prancis yang dipenuhi bintang-bintang seperti Zinedine Zidane, Thierry Henry, dan Lilian Thuram. Pada tahun 1998, Prancis menjadi tuan rumah Piala Dunia. Tekanan ada di mana-mana. Tim nasional Prancis belum pernah memenangkan turnamen besar. Di tengah skuad penuh dengan nama besar, Vieira adalah sosok yang lebih muda dan masih berjuang untuk mendapatkan tempat inti. Ia memulai turnamen dari bangku cadangan. Namun, saat tim maju ke babak selanjutnya, peran Vieira mulai terlihat. Ia adalah pemain yang siap diturunkan untuk mengubah jalannya pertandingan. Momen terbesar datang di final melawan Brasil. Prancis memimpin 2-0. Pada menit ke-74, Vieira masuk menggantikan Yuri Djorkaeff. Ini adalah momen yang mendebarkan. Bertanding di final Piala Dunia di tanah sendiri di hadapan jutaan pasang mata. Vieira bermain dengan ketenangan luar biasa. Di menit terakhir pertandingan, ia menerima umpan, menggiring bola, dan memberikan umpan terobosan kepada Emmanuel Petit yang mencetak gol penutup. Momen itu adalah puncaknya. Ia bukan hanya pemain yang berpartisipasi, tapi ia memberikan kontribusi nyata di momen paling penting. 2 tahun kemudian, di Euro 2000, Vieira adalah pemain kunci. Duetnya di lini tengah dengan Didier Deschamps menjadi salah satu yang terbaik di turnamen. Mereka memimpin Prancis meraih gelar juara Euro, melengkapi trofi Piala Dunia yang telah mereka raih. Perannya tidak lagi sebagai pemain pengganti, tapi sebagai jantung tim. Ia adalah gelandang box to box yang tidak kenal lelah, yang mampu bertahan dan menyerang. Statistiknya di 2 ajang bergengsi tersebut pada Piala Dunia 1998, ia tampil 2 kali sebagai pemain pengganti dan sekali sebagai starter, memberikan 1 assist di final. Lalu Euro 2000, ia menjadi pemain kunci dengan bermain di seluruh 6 pertandingan. Namun, perjalanan di timnas tidak selalu mulus. Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan Jepang menjadi mimpi buruk. Prancis datang sebagai juara bertahan, tapi harus tersingkir di babak grup tanpa mencetak 1 gol pun. Vieira sebagai salah satu pemain senior harus menelan kekalahan yang menyakitkan. 4 tahun kemudian, di Piala Dunia 2006, Vieira kembali menjadi salah satu andalan. Ia bahkan diangkat sebagai kapten tim saat Zinedine Zidane sempat absen. Ia mencetak gol penting di babak 16 besar melawan Spanyol dan memberikan assist untuk gol Thierry Henry di perempat final melawan Brasil.
Di final, ia kembali harus menghadapi Italia. Namun, di tengah pertandingan, ia mengalami cedera dan harus digantikan. Prancis akhirnya kalah lewat adu penalti. Kekalahan itu begitu pahit, Vieira bilang dalam sebuah wawancara. Final itu adalah kenangan yang menyakitkan. Saya harus keluar karena cedera dan tidak bisa membantu tim. Itu adalah salah satu kekecewaan terbesar dalam karir saya. Setelah Piala Dunia 2006, ia masih bermain untuk timnas Prancis, tetapi cedera mulai menghantuinya. Ia kehilangan tempatnya di skuad dan hanya menjadi pemain pengganti. Momen terakhirnya bersama timnas adalah pada Euro 2008, di mana ia bahkan tidak bermain selama berseragam timnas Prancis, yakni dari tahun 1997 hingga 2009. Ia mencatatkan 107 penampilan dan mencetak 6 gol, menghasilkan gelar Piala Dunia 1998, Euro 2000, Piala Konfederasi 2001. Vieira adalah seorang pemimpin yang berbeda di timnas dibandingkan di Arsenal. Di Arsenal, ia adalah seorang jenderal yang mendominasi, sosok yang paling vokal. Di timnas, ia adalah seorang prajurit yang setia. Ia tahu tempatnya di samping pemimpin sejati seperti Zidane. Ia adalah pemain yang selalu siap untuk melayani tim, entah sebagai starter atau pemain cadangan. Ia memberikan pengalaman, kekuatan fisik, dan aura pemenang yang dibutuhkan tim. Ia adalah salah satu dari segelintir pemain Prancis yang berhasil menembus 100 penampilan, sebuah bukti nyata dari dedikasi dan kualitasnya. Karir internasionalnya berakhir pada tahun 2009. Meskipun tidak semua perjalanannya berakhir manis, kontribusinya bagi timnas Prancis tidak bisa dipungkiri. Ia adalah bagian dari generasi yang membawa Prancis ke puncak dunia sepak bola. Ia adalah seorang pahlawan nasional, seorang pria yang berjuang di balik layar untuk membawa kemenangan. Final Piala FA 2005 adalah perpisahan yang sempurna. Gol penalti yang ia cetak melawan rival terbesarnya, Manchester United, adalah cara terbaik bagi seorang kapten untuk mengucapkan selamat tinggal. Namun, bagi para penggemar Arsenal, kepergian Patrick Vieira pada musim panas 2005 meninggalkan luka yang dalam. Mereka kehilangan bukan hanya seorang pemain, tapi juga jiwa tim. Dengan nilai transfer yang dilaporkan sebesar 13,7 juta euro, Vieira pindah ke Italia. Kali ini ke raksasa Serie A, Juventus. Di Juventus, Vieira kembali bersatu dengan Fabio Capello, pelatih yang dulu mengabadikannya di AC Milan. Namun, kali ini ceritanya berbeda. Vieira datang sebagai seorang legenda. Ia langsung menjadi pemain kunci di lini tengah yang dipenuhi bintang seperti Emerson dan Pavel Nedved. Musim 2005-2006 berjalan sukses. Juventus memenangkan gelar Serie A. Kutipan Patrick Vieira dalam sebuah wawancara,
Saya datang ke Juventus dengan tekad. Saya ingin membuktikan diri saya di Italia, di mana saya dulu dianggap gagal. Saya bekerja sangat keras di sana, dan saya bangga dengan apa yang saya raih. Statistiknya di Juventus cukup baik. Ia bermain sebanyak 42 pertandingan dengan menyumbangkan 3 gol dan 5 assist. Ia memiliki tingkat akurasi umpan rata-rata 88%, menunjukkan konsistensinya dalam menguasai bola. Namun kejayaan itu tidak bertahan lama. Skandal Calciopoli mengguncang sepak bola Italia. Juventus ditemukan bersalah dan dihukum dengan pencabutan gelar juara dan degradasi ke Serie B. Bagi seorang pemain sekaliber Vieira, bermain di divisi 2 adalah hal yang tidak terpikirkan. Ia harus segera mencari klub baru. Pada tahun 2006, ia pindah ke Inter Milan dengan nilai transfer 9,5 juta euro. Di Inter, ia kembali bertemu dengan pelatihnya di timnas, Roberto Mancini. Di sana, ia memenangkan 4 gelar Serie A berturut-turut. Namun, perannya tidak lagi sama. Ia lebih sering duduk di bangku cadangan, diganggu oleh serangkaian cedera lutut dan otot yang menghalangi dirinya untuk bermain secara konsisten. Ia adalah bayangan dari dirinya yang dulu di Arsenal. Fisiknya tidak lagi mampu menopang gaya bermainnya yang meledak-ledak. Vieira bilang, "Di Inter, saya merasa frustasi. Tubuh saya tidak lagi merespon seperti dulu. Saya tidak bisa bermain seperti Patrick Vieira yang saya tahu. Cedera datang terus-menerus. Itu sulit, sangat sulit." Karena itu, 4 musimnya di Inter Milan, 2006-2010, ia hanya bermain 91 pertandingan dan mencatatkan 6 gol, di mana di setiap musimnya ia tidak pernah bermain lebih dari 25 pertandingan liga karena cedera tersebut. Meski demikian, ia tetap menjadi bagian dari masa kejayaan Inter, memenangkan 4 gelar Serie A berturut-turut dan 2 gelar Supercoppa Italiana. Di usianya yang menginjak 33 tahun, karir Vieira di Italia tampaknya sudah berakhir. Ia membutuhkan tempat di mana ia bisa kembali bermain secara reguler. Bahkan jika itu hanya untuk sementara. Ia membuat keputusan yang mengejutkan. Sebuah keputusan yang membuat para penggemar Arsenal terbelah, kembali ke Inggris, tapi bukan ke London. Ia pindah ke Manchester City pada Januari 2010 dengan status bebas transfer. Saat itu, Manchester City adalah tim yang sedang dalam proses pembangunan. Mereka dipenuhi oleh talenta muda yang ambisius, tapi kurang pengalaman. Kehadiran Vieira, meskipun tidak lagi dalam performa puncaknya, memberikan aura juara yang sangat dibutuhkan. Ia adalah mentor, panutan, dan suara di ruang ganti. Ia tidak hanya mengajari mereka cara bermain, tapi juga cara menang. Dengan usianya yang tidak lagi muda itu, dia tetap tampil mengesankan dengan 46 pertandingan, mencatatkan 6 gol dan 6 assist. Di musim terakhirnya sebagai pemain, ia memenangkan satu-satunya trofi di Inggris bersama Manchester City, Piala FA
2011. Itu adalah gelar terakhir dalam karirnya. Pada 14 Juli 2011, di usia 35 tahun, Patrick Vieira mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia sepak bola. Perjalanan yang dimulai dari jalanan berdebu di Dakar berakhir di puncak karir yang penuh trofi. Kutipan Patrick Vieira saat pensiun. Ini adalah akhir dari sebuah babak yang panjang. Sepak bola telah memberikan saya segalanya. Saya tidak bisa bermain selamanya. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk pensiun. Saya bangga dengan apa yang telah saya capai. Setelah pensiun, Vieira tidak pergi jauh dari sepak bola. Ia kembali ke Manchester City, kali ini sebagai direktur sepak bola dan pengembangan. Ia bekerja di balik layar, membentuk pemain-pemain muda untuk masa depan. Perjalanan ini menunjukkan bahwa jiwa kepemimpinannya tidak pernah hilang. Ia tetap menjadi sosok yang berjuang untuk kesuksesan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Pada 14 Juli 2011, Patrick Vieira mengakhiri perjalanan karir profesionalnya sebagai pemain. Setelah memenangkan trofi Piala FA bersama Manchester City, ia merasa inilah saat yang tepat untuk pensiun. Keputusan itu tidak mengejutkan, mengingat usia dan serangkaian cedera yang mengganggu performanya di tahun-tahun terakhir. Namun, satu hal yang sudah jelas sejak awal, Vieira tidak akan pergi dari dunia sepak bola. Jiwa pemimpinnya terlalu kuat untuk meninggalkannya begitu saja. Alih-alih langsung terjun ke dunia kepelatihan, Manchester City memberinya peran strategis yang krusial. Ia diangkat menjadi direktur sepak bola dan pengembangan. Tugasnya adalah mengawasi pemain muda, membentuk talenta masa depan, dan memastikan filosofi klub terus berjalan dari akar rumput. Vieira yang dulu dikenal karena agresinya di lapangan, kini belajar untuk menjadi sosok yang sabar, strategis, dan visioner di balik layar. Ia bekerja di bawah arahan direktur sepak bola City, Siki Begiristains, dan mempelajari semua aspek manajemen klub. Kutipan Patrick Vieira via wawancara, "Saya tahu saya ingin menjadi pelatih, tapi sebelum itu saya perlu belajar. Saya perlu memahami bagaimana klub berjalan, bagaimana tim dibangun, dan bagaimana seorang manajer berinteraksi dengan manajemen. Peran di Manchester City ini memberi saya waktu untuk belajar dan tumbuh." Setelah 4 tahun belajar, pada November 2015, Vieira akhirnya mengambil langkah pertamanya sebagai pelatih kepala. Ia ditunjuk untuk melatih New York City FC, sebuah klub satelit dari Manchester City yang bermain di Major League Soccer di Amerika Serikat. Di sana ia mengukir rekor-rekor baru dan mendapat pujian atas gaya kepelatihannya yang menyerang. Setelah 2,5 tahun di Amerika Serikat, Vieira kembali ke Eropa. Pada Juni 2018, ia ditunjuk sebagai pelatih kepala di klub Prancis, OGC Nice. Ini adalah tantangan yang jauh lebih besar. Ia berjuang untuk menemukan konsistensi, namun akhirnya ia dipecat pada Desember 2020. Kegagalan ini
adalah pelajaran berharga. Kegagalan tidak menghentikannya. Pada Juli 2021, ia diberi kesempatan lagi di Liga Inggris, tempat ia mengukir namanya sebagai pemain. Kali ini ia melatih Crystal Palace. Ia berhasil membawa tim ke semifinal Piala FA. Namun setelah performa yang menurun, ia kembali dipecat pada Maret 2023. Setelah itu ia melatih Strasbourg, namun hanya bertahan 1 musim saja. Dan sejak November 2024, Vieira melatih Genoa di Serie A Italia, sebuah liga yang sangat ia kenal. Ia dikontrak sampai 2027. Ini adalah babak baru dalam karir kepelatihannya. Sebuah kesempatan untuk membuktikan diri di level tertinggi. Ketika orang-orang membicarakan Patrick Vieira, mereka tidak hanya mengingat tackle-tackle-nya yang keras atau aura intimidasi di lapangan. Mereka mengingat bagaimana ia memimpin dari depan, bagaimana ia menjadi jantung dari tim yang tak terkalahkan. Ia adalah simbol dari sebuah era keemasan. Era di mana sepak bola tidak hanya tentang teknik, tapi juga tentang fisik, mental, dan emosi. Meskipun karir kepelatihannya masih dalam tahap pengembangan, warisan Patrick Vieira sebagai pemain sudah abadi. Trofi Premier League emas yang ia angkat sebagai kapten akan selalu menjadi pengingat akan kehebatannya. Ia adalah pria yang datang dengan keraguan dan pergi dengan keabadian. Ia adalah seorang jenderal abadi. Kisah Patrick Vieira bukanlah sekedar kisah tentang seorang pemain bola. Ini adalah kisah tentang seorang jenderal yang memilih untuk bertarung di medan perang yang paling sulit. Dari Dakar yang penuh debu ke Paris yang penuh mimpi, hingga ke London, ia menaklukkan segalanya. Ia adalah seorang pria yang datang dengan keraguan, namun pergi dengan keabadian. Ia meninggalkan jejak yang tidak akan pernah bisa dihapus. Trofi Premier League emas yang ia angkat di Highbury bukan hanya simbol kejayaan, tapi juga bukti dari sebuah mentalitas, sebuah tekad baja, dan sebuah kepemimpinan yang langka. Ia adalah pemimpin yang berbicara dengan tindakan, yang menuntut kesempurnaan, dan yang menginspirasi seluruh generasi. Rivalitasnya dengan Roy Keane adalah pertarungan dua titan yang mendefinisikan sebuah era. Pengabdiannya di timnas Prancis adalah bukti dari kesetiaan dan komitmen. Dan transisinya dari pemain ke pelatih adalah babak baru dalam perjalanannya untuk terus berkontribusi pada olahraga yang ia cintai. Karir Vieira adalah mosaik dari keberhasilan yang tak terbantahkan. Ia adalah juara Piala Dunia 1998, Euro 2000, dan Piala Konfederasi 2001 bersama Prancis. Di Arsenal, ia meraih 3 gelar Premier League, 4 Piala FA, dan 3 Community Shield, termasuk menjadi kapten dari tim The Invincibles yang tak terkalahkan. Setelah dari Inggris, ia melanjutkan dominasinya di Italia, meraih 4 gelar Serie A bersama Inter Milan, 2 Supercoppa Italiana, dan 1 Coppa Italia. Sebelumnya, ia juga pernah juara di Serie A
dengan AC Milan, tapi hanya bermain 2 kali. Lalu di penghujung karirnya, ia membantu Manchester City memenangkan Piala FA pada 2011. Secara individu, Vieira juga dikenal karena prestasinya yang diakui secara luas, termasuk terpilih sebagai pemain terbaik Liga Utama Prancis Ligue 1 musim 1994-95, pemain terbaik tahunan Arsenal 2000-2001, dan pemain terbaik Premier League musim 2000-2001. Ia juga masuk dalam FIFA 100 dan tim terbaik Premier League tahun ini sebanyak 6 kali. Kisah Patrick Vieira adalah pengingat bahwa kehebatan tidak hanya diukur dari trofi, tapi dari warisan yang kita tinggalkan. Ia adalah simbol dari sebuah era yang tak terlupakan. Seorang jenderal yang namanya akan selalu dikenang. Jadi itulah kisah seorang Patrick Vieira, seorang gelandang tangguh, kapten sejati yang sekarang mencoba peruntungan barunya di dunia sepak bola sebagai pelatih. Apakah ia mampu menciptakan sejarah sebagai juru taktik seperti saat ia menjadi jenderal di lapangan tengah? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya seputar sepak bola. Sampai jumpa di video selanjutnya.